Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1091 sampai tahun 1095. Karena meninggalkan Luzu membutuhkan waktu lebih lama daripada pergi ke ibu kota. Ujian masuk pasca sarjana, setidaknya setengah tahun, atau bahkan 1 tahun. Setelah berangkat sekian lama, ia harus melakukan segala sesuatunya dengan baik sebelum berangkat, dan menyiapkan segala informasi dan dokumen yang diperlukan, agar terhindar dari masalah akibat kurangnya waktu. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan uang. Jangan katakan dia punya beberapa kartu bank, meskipun dia benar-benar kekurangan uang. Pergi ke perusahaan rende lokal di selatan Sichuan, ucapkan halo dan seseorang akan mengiriminya uang. Setelah memberi perintah kepada Do Shuai, Sun Qiang dan lainnya, dia membuat persiapan dengan hati-hati dan bekerja keras selama hampir 3 hari. Hari itu, Chang Xuande memberitahunya bahwa dia telah menghubungi Zai Suo dan membuat pengaturan. 2 minggu kemudian, Jericho Li berangkat ke Sichuan Selatan. 2 minggu, sekitar setengah bulan, bukanlah waktu yang lama atau singkat. Dalam setengah bulan ini, Jericho Li telah melakukan segalanya dengan baik. Dia bertanya pada Li Changrong apa maksudnya. Li Changrong berencana membuka rumah sakit di kota Luzu. Tidak perlu besar, tapi harus bisa mewarisi pengobatan tradisional Tiongkok milik Li. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jericho Li meminta Do Shuai untuk membeli sebuah toko dan kemudian merenovasinya menjadi pusat kesehatan, yang dia serahkan kepada Li Changrong. Li Wenyan dan Rong Xinlian tidak kembali ke ibu kota untuk saat ini, tetapi tetap menjaga Li Changrong. Di pihak Sun Qiang, menurut rencananya sendiri, dia merekrut anggota baru untuk memimpin semua orang berlatih dan memperkuat kekuatan sekolah seni bela diri Rende. Kemanapun rombongan Rende pergi, sekolah seni bela diri Rende akan pergi. Do Shuai secara alami memiliki rencana ekspansinya sendiri. Dia ingin membuka perusahaannya di setiap sudut Tiongkok, dan akhirnya di seluruh dunia. Jericho Li mengetahui tentang Li Xiaoya dan situasi mereka lagi. Li Xiaoya memilih untuk kembali ke sekolah menengah untuk sementara waktu untuk belajar di tahun ketiga sekolah menengah atas, dan kemudian mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dia diterima di universitas yang puas, dan kemudian kembali bekerja di perusahaan Rende. Hanya dengan cara inilah dia dapat mengubah hidupnya lebih jauh. Beberapa anak lain dari desa Lijia telah disekolahkan untuk belajar kembali. Usia mereka masih terlalu muda, sehingga tidak baik jika mereka menghubungi masyarakat terlalu dini. Bagi Li Xiaoya dan mereka, tidak diragukan lagi ini adalah hasil terbaik. Belakangan ini, beberapa teman Jericho Li meneleponnya untuk mengobrol dan membicarakan masa lalu. Namun Zhen Zixue, yang masih berpraktik di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, menyampaikan kabar baik kepada Jericho Li. Dia bekerja dengan baik dalam magangnya dan menjadi dokter resmi di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Jericho Li juga dengan tulus berbahagia untuknya. Setiap orang yang memperjuangkan impiannya patut dihormati dan diberi dorongan. Seminggu kemudian, hari berangkat ke Sichuan Selatan semakin dekat. Akhirnya, Mo Lingyan menemukan Jericho Li dan mengajukan permintaan yang luar biasa. Apa? Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Wajah Jericho Li penuh ketakutan, dan dia mengira telinganya mendengar dalam keadaan kesurupan. Saya ingin berlatih seni bela diri. Kamu ingin berlatih bela diri? Jangan bercanda, Jericho Li langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda. Maksudku, setiap kata Mo Lingyan tulus. Jericho Li tidak bisa menahan cemberutnya, berlatih seni bela diri bukanlah hal yang menyenangkan. Ini sangat berbahaya. Hari-hari perkelahian dan pembunuhan tidak cocok untuk Anda. Lagi pula, bukankah baik bagimu menjadi seperti ini sekarang? Tidak ada bahaya, dan tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Tidak, itu baru saja. Mo Lingyan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melindungiku selamanya, dan aku tidak akan pernah menghadapi bahaya. Jangan konyol. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuhmu? Jericho Li masih memiliki rasa percaya diri ini. Atas namanya saat ini sebagai dewa seni bela diri, jika dia berani menggerakkan orang-orang di sekitarnya, dia akan menyatakan perang dengannya. Siapapun yang berani mengganggunya sudah mati. Mo Lingyan mengerucutkan bibir merahnya. Kamu tidak mengerti. Anda bisa melindungi saya, tapi saya tidak ingin dilindungi sepanjang hidup saya. Sepertinya aku hanya boneka. Lagi pula, aku ingin menyusulmu. Akhir-akhir ini dia memikirkan apakah dia bisa terus bersama Jericho Li. Jawabannya jelas tidak. Dia hanya orang biasa. Sederhananya,
dia adalah putri dari sebuah keluarga besar. Ini bagus untuk orang biasa, tetapi tidak layak disebut untuk orang yang benar-benar berkuasa. Bagaimana dengan Jericho Lee? Di usia muda, dia adalah dewa seni bela diri yang lebih unggul dari banyak orang dan memiliki kekuatan besar. Dia bisa menyakiti dirinya sendiri dan bersamanya, tapi dia tahu betul bahwa jarak antara dia dan dia hanya akan semakin besar di masa depan. Dia masih bisa berdiri di sampingnya sekarang, ketika suatu hari kekuatannya semakin kuat, apakah dia masih bisa berdiri? Mo Lingyan sangat curiga pada dirinya sendiri dan membenci perasaan ini. Setelah melihat Ruan Qingqing memuja seorang guru spiritual, dia punya ide. Itu adalah berlatih seni bela diri. Dia juga ingin menjadi seorang pejuang dan belajar seni bela diri. Dia tidak mau dilindungi oleh Jericho Lee setiap saat, dan dia tidak bisa membantunya sama sekali setiap saat. Dia benci menjadi tidak kompeten. Dia ingin menjadi kuat, dan dia berharap bisa memasuki dunia bersama Jericho Lee. Jericho Lee tercengang. Dia tidak menyangka Mo Lingyan memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia menatapnya dengan erat, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Ya. Aku ingin menyusulmu, tidak selalu di belakangmu, hanya bisa melihatmu semakin menjauh dariku. Ekspresi Mo Lingyan begitu serius. Gadis bodoh, kenapa? Berlatih pencak silat bukanlah pekerjaan mudah. Kamu akan menderita. Jericho Lee masih membujuknya bahwa dia benar-benar tidak ingin dia menderita. Sebagai seorang pejuang, dia tahu betul kesulitan seni bela diri. Saya tidak takut penderitaan. Aku tidak ingin kehilanganmu lebih dari sekedar menderita. Angsa liar Mo Ling takut akan cinta yang tidak mudah didapat, jadi dia meninggalkannya. Jericho Lee tertegun lagi, lalu menghela nafas dalam-dalam. Oke, aku mengerti. Saya akan mengajarimu cara berlatih seni bela diri, tetapi kamu telah melewati usia terbaik untuk berlatih seni bela diri, jadi akan sangat sulit bagimu untuk menjadi kuat. Aku tidak takut. Ruan Qingqing dapat melakukan sesuatu, tanpa alasan, dia tidak dapat melakukannya, dia tidak berpikir dia akan kalah dari orang lain. Melihat wanita yang keras kepala itu, Jericho Lee sangat tidak berdaya. Dia menemukan itu Mo Lingyan hari ini menumbangkan kognisinya. Mungkin dia tidak benar-benar mendengar suaranya sampai hari ini. Dia merasa jika dia mengubah dirinya, aku khawatir dia akan melakukan hal yang sama seperti Mo Lingyan. Semua orang takut kalah, hanya bisa menjadi abayangan, lebih baik berani maju, berdampingan. Saya akan merumuskan metode pelatihan yang sesuai untuk Anda sesuai dengan situasi Anda, tetapi itu tergantung pada Anda apakah Anda dapat bertahan. Jika Anda gagal, Anda harus menyerah pada saat yang tepat. Latihan paksa kemungkinan besar akan merugikan diri sendiri. Apakah kamu mengerti? Jericho Lee akan segera meninggalkan kota Lusu, tidak ada cara untuk memberikan instruksi tangan kepada Mo Lingyan. Dia bahkan merasa bahwa Mo Lingyan sengaja memilih untuk pergi pada saat ini daripada mengajukan permintaan ini pada hari ketika Ruan Qingqing menjadi seorang guru. Meskipun dia sedang sibuk saat itu, dia masih bisa meluangkan waktu untuk mengajar Mo Lingyan. Bab 1092. Aku mengerti. Aku akan memperhatikannya. Angsa liar Mo Ling mengangguk dengan lembut, masalah ini awalnya menumpuk di benaknya, membiarkannya akhir-akhir ini memiliki semacam perasaan tidak enak untuk tidur dan makan, sekarang katakanlah, tiba-tiba menjadi sangat santai. Ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Apa masalahnya? Saya tidak yakin berapa lama saya akan pergi ke Sichuan Selatan kali ini, mungkin 1 atau 2 bulan, mungkin setengah tahun. Selama saya pergi, hanya ada Sifu di rumah sakit. Saya harap Anda bisa menjaganya. Sifuku, bukan aku. Chang Xuande selalu sendirian, yang membuat Jericho Lee sangat khawatir ketika dia pergi. Chang Xuande tidak akan memiliki siapapun yang merawatnya. Tidak apa-apa untuk pergi selama sebulan. Jika dia pergi lebih dari setengah tahun kali ini, dia sangat khawatir. Mo Lingyan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saat kamu pergi ke ibu kota sebelumnya, Tuan selalu dijaga olehku. Baiklah, Tuan, tolong, Jericho Lee menghela napas lega. Dengan Mo Lingyan yang menjaganya, dia bisa meninggalkan Luzu dengan aman dan berani. Mo Lingyan bersandar di pelukan Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, setelah kamu pergi ke Sichuan Selatan, ingatlah untuk sering meneleponku, setiap hari. Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis, tapi dia merasakan ketergantungan yang kuat dari kata-kata Mo Lingyan. Wajahnya menjadi sangat lembut, dan nadanya lembut, baiklah, saya akan melakukannya. Seminggu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap sudah hari sebelum aku pergi.
Saya akan pergi ke Sichuan Selatan besok, tetapi saya hanya dapat memahami sedikit dari ketiga buku kedokteran ini hingga sekarang. Ini cukup sulit, desah Jericho Lee. Tetes demi tetes. Ketika telepon berdering, dia mengangkat telepon dan melihat ide penelepon. Dia tidak bisa menahan senyum. Halo. Ling Yan, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak bisa menelepon Anda jika saya tidak ada pekerjaan. Kepala angsa liar Moling itu melirik anak bermulut kecil itu. Yah, kamu baik-baik saja, kata Jericho Lee tak berdaya, sambil sedikit tertawa, aku belum pergi, kangen aku saja. Benci, siapa yang merindukanmu? Bersikaplah sentimental, gumam Moling. Oh, sepertinya mereka tidak menyukaiku. Sayangnya, wanita tinta kita, Xia, tidak akan menyukaiku ketika dia bertekad untuk menjadi seorang pejuang. Jericho Lee berkata dengan bercanda. Aku benci itu. Mo Lingyan terkikik, ketika kamu sampai di Sichuan Selatan, kamu harus sering meneleponku. Jangan membuat panggilan telepon untuk waktu yang lama seperti yang Anda lakukan di Beijing. Bagus, bagus. Jericho Lee tidak berdaya. Nyatanya. Lagi pula, ini bukan saat dia masih bersekolah. Di sekolah, dia bisa bersikap riang dan menggunakan waktu 24 jam sehari untuk berbicara di telepon. Tapi sekarang berbeda. Selain belajar kedokteran dan membaca buku, ia juga harus berlatih. Dia masih harus mengurus urusan perusahaan Anda. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk rekreasi. Tapi dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini kepada putra dan angsa liar Moling. Wanita selalu memiliki lebih banyak tuntutan emosi daripada pria. Itu asal-asalan saja, kata Moling yang tidak puas. Di mana kamu asal-asalan? Jericho Lee menghela nafas, saya tidak bisa menyimpan telepon 24 jam sehari, bukan? Anda tahu, itu tidak realistis sama sekali, saya mengerti. Kamu sibuk. Karena itu, aku ingin bertemu denganmu, selama aku bertemu denganmu, aku dapat membantumu berbagi, dan kamu dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku, tanya Mo Lingyan, hanya sedikit waktu bersamanya. Lihati Jericho Lee melunak, aku harap kamu benar-benar dapat memutuskan untuk mengikuti latihan bela diri setelah aku kembali. Saya juga berharap Anda benar-benar bisa turun bersama saya. Tentu saja dia berharap bisa bersama Mo Lingyan seumur hidup, tapi itu sangat sulit. Jika Mo Lingyan hanyalah orang biasa, maka puluhan tahun kemudian, secemerlang yin dan yang akan terpisah. Masa hidup orang biasa terbatas, hanya 100 tahun. Semakin kuat prajurit itu, semakin lama masa hidupnya. Masa hidup guru surgawi akan berusia 120 tahun, dan masa hidup guru spiritual akan menjadi 150 tahun. Jika Mo Lingyan tidak ikut latihan bela diri, kecantikannya akan berubah menjadi Lois setelah 100 tahun, dan Jericho Lee hanya bisa berjalan sendiri. Sekarang Mo Lingyan bersedia mengambil inisiatif untuk berlatih bela diri, yang tentu saja merupakan hal yang baik untuk Jericho Lee. Artinya kalian berdua bisa bersama seumur hidup. Jangan khawatir, Nona Ben masih sangat pintar. Lain kali kamu kembali, aku akan membuatmu melihatnya dengan mata baru. Mo Lingyan tersenyum percaya diri. Mereka banyak bicara, seolah-olah ada kata-kata yang tak ada habisnya. Setelah menangani semuanya dengan baik, Jericho Lee mengambil tasnya dan berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Ketika dia meninggalkan aula rumah sakit, dia diam-diam melihat ke aula dalam. Tidak ada gerakan di dalamnya. Ternyata sangat tenang. Tetapi Jericho Lee tahu bahwa Chang Xuande mungkin memiliki sudah lama bangun, tapi dia tidak keluar dengan sengaja. Perpisahan selalu menyedihkan. Chang Xuande mungkin tidak ingin terlalu sedih, agar dia tidak memperburuk keadaan setelah melihatnya. 10 menit kemudian, pintu aula bagian dalam dibuka dengan lembut, dan Chang Xuande keluar. Melihat aula yang kosong, dia merasa telah kehilangan sesuatu. Dia menghela nafas. Ketika dia datang ke lemari obat seperti biasa, dia menemukan ada catatan di lemari obat dan sarapan sudah siap. Dengan bingung, Chang Xuande mengambil catatan itu dan melihatnya. Bunyinya, Tuan, saya sudah menyiapkan sarapan di atas meja. Kesehatan Anda buruk. Minumlah lebih banyak bubur millet untuk menyehatkan perut Anda. Saya pergi, saya tahu Anda tidak tidur sepanjang malam, lebih memperhatikan istirahat, saya pergi sementara, hanya untuk kembalinya yang lebih indah. Aku akan segera kembali, dan aku akan menjaga diriku sendiri. Melihat isi catatan itu, Chang Xuande memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Tiba-tiba, hati sanubari seolah tersentuh. Ada apa denganku? Chang Xuande menyeka sudut matanya, tapi dia tidak tahu apakah dia menangis atau tertawa. Bocah bodoh ini, lebih baik keluar dan membeli beberapa untuk sarapan.
Mulut berkata, dia mengambil meja bubur millet, yang tidak menaruh sedikit bubur nasi putih gula, pada saat ini, tetapi seperti permen termanis di dunia, meluluhkan hatinya. Tuan. Pada saat ini, suara tajam terdengar dari belakang. Chang Xuande tertegun dan menoleh ke belakang untuk melihat Mo Lingyan masuk. Gadis, mengapa kamu ada di sini? Hihi, Tuan, aku akan menjagamu selama ini. Mo Lingyan tersenyum cerah. Chang Xuande terkejut dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jericho Li memintamu untuk datang. Anak itu punya hati. Yah, dia takut Sifu akan merepotkan dan tidak ada yang akan menjaganya, jadi aku datang. Mo Ling angsa liar suka ke rumahnya, tanpa pengekangan sedikit pun. Chang Xuande merasa bersyukur dan terharu. Dia merasa bahwa dia benar-benar memiliki murid yang baik. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Bab 1093. Beberapa orang mengatakan bahwa Sichuan Selatan adalah tempat yang penuh misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa Sichuan Selatan adalah tempat yang indah dengan pemandangan yang indah dan pegunungan yang tinggi. Tentu saja ada yang mengatakan bahwa bagian selatan Sichuan adalah daerah yang luas dengan pegunungan yang bagus, air yang bagus dan berbagai legenda kuno yang merdu. Sichuan Selatan adalah konsep regional yang luas, yang terdiri dari dataran tinggi Yunnan Guizhou dan cekungan Chuanqing, dengan geologi yang kompleks dan jalan pegunungan yang terjal. Ada banyak risiko dan krisis yang tidak diketahui yang tersembunyi di dalamnya. Mereka yang tidak tahu banyak tentang Sichuan Selatan tidak boleh menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh banyak orang yang pernah ke Sichuan Selatan, karena mungkin saja Anda akan tersesat setelah terobsesi dengan indahnya pemandangan Sichuan Selatan. Tersesat di pegunungan yang tak berbatas, sama saja dengan berjalan di tangga kematian. Kereta api berkecepatan tinggi dari kota Luzhu ke selatan Sichuan sedang melaju kencang. Tujuan kereta adalah tujuan Jericho Li. Sichuan Tengah, terletak di tengah utara Sichuan Selatan, adalah kota terbesar di Sichuan Selatan. Waktu tempuh kereta ini tidak singkat, memakan waktu sekitar 10 jam. Jericho Li tidak memilih terbang, karena membawa lebih banyak barang, keamanan pesawat lebih ketat, banyak barang yang tidak boleh dibawa. Selain itu, waktu tunggu pesawat yang terlalu lama, dan iklim di selatan Sichuan yang mudah berubah, seringkali menyebabkan penundaan. Meskipun kereta api berkecepatan tinggi membutuhkan waktu yang lama, namun tenang dan stabil, sehingga cocok untuk dibaca dan disesuaikan dalam waktu yang terbatas. Setelah menyimpan kopernya, Jericho Li duduk di tempat tidur di bawah tempat tidur yang dibelinya, mengeluarkan 3 buku kedokteran yang diberikan Chang Xuande kepadanya dan mempelajarinya dengan cermat. Ini belum tengah hari, dan kereta baru saja dimulai. 2 penumpang di ranjang tengah dan atas sedang duduk di pojok ranjang bawah, mengobrol dengan penumpang lain, membicarakan tentang rumah. Duduk di tempat tidur paling bawah di seberang Jericho Li adalah seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia muda dan lincah, berpakaian seperti pelajar. Saat ini, dia sedang membaca buku dengan kepala tertunduk. Saat ini awal Desember, dan cuaca sudah cukup dingin, namun masih ada waktu sebelum akhir tahun, dan penumpang belum banyak. 30% kursi di seluruh kereta kosong. Ada beberapa penumpang yang meludah dan berbicara. Jericho Li tidak memiliki gangguan. Jika dia tidak mendengarnya, dia akan berkonsentrasi membaca buku itu. Kadang-kadang, penumpang lain mau tak mau menoleh ke belakang karena terkejut, mengira dia bisa membaca dengan serius meski berisik sekali. Sedangkan untuk gadis di seberangnya, dia tampak tidak begitu perhatian. Setelah bertahan selama 1 jam, akhirnya dia lelah. Dia meletakkan bukunya dan menggerakkan lehernya yang masam. Ia terkejut melihat buku yang disentuh Jericho Li di tangannya. Ini buku kedokteran. Saudaraku, apakah kamu belajar kedokteran? Mendengar suara itu, Jericho Li menatapnya dan mengangguk, ya. Sungguh. Semua orang yang belajar kedokteran itu sangat sakti. Wajah cantik gadis itu menunjukkan senyuman. Sulit membujuk orang untuk belajar kedokteran, canda Jericho Li. Untuk membujuk orang agar belajar kedokteran, surga menyambar guntur. Gadis itu tertegun, saudaraku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang dirimu sendiri? Jericho Li berkata sambil tersenyum, belajar kedokteran tampak cemerlang di permukaan. Faktanya, ada banyak tekanan. Kita harus menanggung segala macam risiko dan serangan opini publik. Pendapatan dokter biasa juga sangat rendah, dan itu adalah masalah bahkan untuk menghidupi diri kita sendiri. Tidak banyak orang di industri ini yang bisa bertahan. Ah, begitukah? Gadis itu membeku selama beberapa detik. Sekarang masyarakat selalu salah paham bahwa rumah sakit adalah tempat menghidupkan kembali orang yang sekarat.
Selama pasien dikirim, mereka harus disembuhkan untuk Anda. Kalau tidak, rumah sakitnya tidak bagus dan dokternya tidak kompeten. Titik. Seorang dokter memerlukan 5 tahun gelar sarjana, 3 tahun gelar master, 3 tahun pelatihan profesional, dan 3 tahun magang sejak awal mempelajari keterampilan medis. Jika bidang tersebut sangat menuntut, ia perlu belajar untuk menjadi dokter lagi. Dan pada saat yang sama, ia memerlukan pelatihan tambahan selama 3 tahun. Dibutuhkan waktu 20 tahun untuk belajar sendiri. Ketika seseorang mulai masuk universitas pada usia 20 tahun, ia memerlukan waktu 40 tahun untuk bekerja secara formal. Yang lain sudah menikah. Dan anak-anaknya sudah bersekolah di SMP atau bahkan SMA sebelum mulai bekerja. Setelah menempuh pendidikan yang lama, gajinya juga sangat rendah. Opini masyarakat selalu mengatakan bahwa dokter memiliki penghasilan yang tinggi, padahal sebenarnya tidak. Sebagian besar mahasiswa kedokteran akan berganti profesi setelah beberapa tahun, karena gaji dan pendapatan tidak seimbang. Masyarakat akan selalu suka menculik moralitas. Dokter adalah manusia dan perlu menghidupi keluarganya. Sayangnya, kenyataan tetaplah kenyataan. Alasannya, sebagian besar orang tuanya adalah dokter, dan mereka bertekad untuk tidak membiarkan anaknya belajar kedokteran. Tentu saja dokter lebih baik dari guru tetangga. Gurunya bahkan lebih buruk lagi. Berbicara tentang akhirnya, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Itu adalah senyuman tak berdaya. Saat dia magang di rumah sakit rakyat, gajinya sangat rendah. Dia bahkan tidak punya 3.000 yuan. Anda tahu, ini adalah rumah sakit 3 teratas, dan juga rumah sakit terkenal di Tiongkok. Tentu saja, dia tidak seperti dulu lagi. Dia dapat dengan mudah mendapatkan kekayaan besar, tetapi premis dari semua itu adalah bahwa dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi tidak semua orang adalah dia. Kebanyakan mahasiswa kedokteran hanya bisa dengan jujur terus belajar selama lebih dari 10 tahun, dan akhirnya memberikan kenyataan sebaskom berisi air dingin, memadamkan semua mimpi, terpaksa berganti karir, jauh dari dunia kedokteran yang menyedihkan. Tragedi yang luar biasa. Gadis itu mendecakkan lidahnya. Para guru tetangga, yang telah mengajar selama 20 tahun, dibayar lebih dari 2.000 yuan, dan yang lainnya tidak memiliki penghasilan. Dengan cara ini, kami hanya dapat menggunakan cinta untuk menghasilkan listrik, dan masyarakat akan hanya memaksakan penculikan moral. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan uang, tetapi mereka akan mencap guru sebagai orang yang berdedikasi tanpa pamrih. Apalagi, lingkungan opini publik saat ini hanya bisa digambarkan sebagai lingkungan yang kotor. Beberapa orang akan terlonjak ketika melihat seorang guru, seolah-olah seluruh dunia kasihan padanya, hanya dia yang merupakan teratai putih tanpa cacat. Sudah menjadi mentalitas umum kebanyakan orang untuk meminta orang lain menurut standar orang suci dan diri mereka sendiri menurut standar pelacur. Jericho Lee melihat buku di tangan gadis itu. Saya kira buku yang Anda baca juga tentang kedokteran. Apakah Anda tertarik belajar kedokteran? Saya sarankan Anda tidak terlibat dalam bidang ini. Cita-cita Anda adalah cita-cita Anda, tetapi tidak semua orang bisa menaatinya. Kenyataannya kurus. Nasihatnya kepada gadis itu juga dari hati, tidak semua orang seperti dia, dengan bimbingan dokter terkenal, dan memikul tugas meneruskan tradisi keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, dapat dipatuhi hingga saat ini. Setelah belajar kedokteran selama 20 tahun, gadis itu mulai bekerja, namun dia dikritik dan bahkan meninggal karena masalah medis. Dia akan menyesal telah memasuki bidang ini. Gadis itu tersipu, membuka mulutnya dan ragu-ragu, tetapi bukankah kamu seorang dokter, saudaraku? Jika kamu bisa menaatinya, aku bisa melakukannya. Jericho Lee meletakkan bukunya dan menatapnya sambil tersenyum, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Apa yang perlu Anda lakukan setelah menginjakkan kaki di industri ini? Berapa harganya? Pernahkah Anda terpikir, jika suatu saat ada jurang pemisah yang besar antara kenyataan dan mimpi, mau kemana? Selain itu, mahasiswa kedokteran akan sering mengalami pilihan hidup dan mati, dan bertemu dengan pasien yang tidak mampu menyelamatkan. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika Anda membunuh pasien karena kesalahan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Bab 1094. Serangkaian pertanyaan membuat gadis itu langsung terdiam. Dia membuka mulut, tidak tahu harus menjawab apa. Jericho Lee tertawa tetapi tidak berkata apa-apa. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini lebih dari sekali pada awalnya. Pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam dan realistis. Ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari bagi setiap mahasiswa kedokteran. Tentu saja, beberapa orang akan memilih untuk mundur saat ditanya.
Setelah berpikir panjang, Jericho Lee dengan tegas memutuskan untuk belajar kedokteran. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan penting mengapa ia mampu mempertahankan niat awalnya, mengetahui bahwa jalan ini sangat sulit, namun tetap bersikeras. Kamu bisa memikirkan masalahnya sendiri. Jika suatu saat kamu bisa memikirkan masalah ini dan memperjelas jalan yang harus kamu tempuh, maka belum terlambat untuk menentukan pilihan. Jangan mengambil keputusan hanya karena kepalamu panas. Untuk sementara, kamu akan menyesal pada akhirnya. Lagi pula, Jericho Lee tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah menyelesaikan apa yang harus dia katakan. Pilihan seorang gadis adalah kebebasannya. Jika dia tetap ngotot untuk belajar kedokteran, permasalahan saat ini akan memperkuat tekadnya dan membuatnya meraih prestasi yang lebih tinggi di jalan ini. Kak, terima kasih. Akan aku pikirkan baik-baik, ucap gadis itu sambil tersenyum penuh syukur. Ngomong-ngomong, namaku Gong Siyue. Bagaimana denganmu? Jericho Lee. Jericho Lee. Itu nama yang familiar. Sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Gong Siyue memiringkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi penasaran, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak ingat di mana dia mendengarnya. Sebelum Jericho Lee menjelaskan, Gong Siyue menggelengkan kepalanya, lupakan saja, ini sudah berakhir. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke kota Chuanzong? Petik 2. Lihatlah usiamu, menurutku kamu akan masuk universitas. Sekolah kedokteran mana di Sichuan Tengah? Gong Siyue bertanya lagi. Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Jericho Lee ingat Chang Xuande memberitahunya bahwa Zai Suo mengajar di sekolah ini. Ah, Gong Siyue berseru kaget, Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan adalah sekolah kedokteran terkenal di Tiongkok. Ia dapat menempati peringkat 5 besar di sekolah kedokteran. Kakak, kamu bersekolah di sana. Betapa menakjubkannya, tidak ada, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli. Faktanya, Universitas Kedokteran Luzhu sebanding dengan Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Namun, Universitas Kedokteran Luzhu tidak memiliki Zai Suo sebagai dokter suci. Sampai batas tertentu, pengobatan tradisional Tiongkok Universitas Sichuan lebih kuat. Saudaraku, kamu. Perhatian para penumpang, perhatian. Ada penumpang kursi 20 di gerbong 6 yang tiba-tiba sakit. Mohon minta dokter di kereta untuk datang ke gerbong 6 secepatnya. Para penumpang yang mengobrol di ranjang 3 gerbong 12 menoleh ke arah Jericho Lee. Ekspresi Jericho Lee tercengang. Apakah dia keluar tanpa melihat almanak dan naik bus untuk menemui seseorang yang sakit? Bukankah itu suatu kebetulan? Gong Siyue mengedipkan matanya dan berkata, saudaraku, kamu adalah seorang dokter. Cepat pergi dan lihat. Dengan baik. Meski sedikit tidak terduga, atau bahkan sedikit persiapan psikologis, namun Jericho Lee juga pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Ia tidak panik untuk menyimpan buku kedokteran, dengan cepat dan hati-hati memeriksa jarum perak berikutnya dan barang lainnya. Chang Xuande pernah mengajarinya bahwa ketika menghadapi keadaan darurat di luar, pertama-tama ia harus memastikan bahwa alat perawatannya tidak boleh hilang, dan ia harus diperlakukan sebagai dokter tamu setiap saat. Meski sudah berkali-kali menghadapi situasi ini, ia akan berhati-hati setiap saat, karena tidak ada yang tahu seperti apa pasien yang akan ia temui selanjutnya. Ketika dia sudah siap, Jericho Lee segera pergi ke mobil No. 6 dan berjalan ke tengah-tengah kedua mobil itu. Ia bertemu dengan seorang pramugari dan langsung berkata, saya seorang dokter. Jangan sampai penumpang berlarian, apalagi jangan menghalangi jalan. Baiklah. Pramugara tidak mengalami kesulitan. Dia segera mengangkat pengeras suara dan memberitahu stasiun penyiaran suara. Tak lama kemudian terdengar siaran suara dari staf di kereta. Mohon perhatiannya kepada seluruh penumpang. Jericho Lee berjalan cepat melewati lorong itu, dan para penumpang menyaksikan seorang pria yang sangat muda lewat. Mereka terkejut dan membicarakan semuanya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tiba dengan gerbong 6. Saat ini, tempat duduk 20 sedang berantakan. Beberapa penumpang di baris yang sama berdiri di samping. Pasien terjatuh di kursi dengan wajah pucat, ekspresi nyeri dan kejang-kejang dari waktu ke waktu. Para anggota kru sedang terburu-buru. 2 orang yang berpenampilan seperti dokter merawat pasien, namun keterampilan medis mereka jelas kurang baik. Setelah sekian lama, tidak ada perbaikan yang nyata. Penumpang lain menjulurkan leher untuk melihat, semuanya prihatin dengan kondisi pasien. Ketika Jericho Lee maju, dia mendengar seorang wanita paruh baya menangis dengan cemas, ada apa? Bagaimana kabar suamiku? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya?
Seorang pria seperti dokter menyeka keringatnya, dan wajahnya malu. Dia terkena serangan epilepsi, dan epilepsi adalah penyakit yang sangat sulit diobati. Selain itu, dia tidak merasakan efek apapun setelah meminum obat tadi. Dokter, Anda harus membantunya. Wanita paruh baya itu khawatir. Dokter melihat ke dokter lain di dekatnya. Apakah Anda punya ide? Saya. Ekspresi dokter lain berubah. Dia adalah Ninghu, dokter kepala rumah sakit rehabilitasi Chuanzong. Dia terutama bergerak di bidang rehabilitasi pasca operasi. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan epilepsi. Lagi pula, dia tidak pernah mempelajari metode pengobatan yang relevan. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bisa. Saya tidak pandai mengobati epilepsi. Mari kita lihat apakah ada dokter lain di dalam mobil yang akan menangani hal ini. Begitu hal ini dikatakan, banyak orang yang kecewa. Wanita itu semakin cemas, dokter, tolong bantu dia. Tolong. Tidak ada gunanya memohon padaku. Aku sedang menjalani rehabilitasi pasca operasi, dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Ninghu menghela nafas tak berdaya dan menatap dokter di sebelahnya. Dokter Qiu, apakah kamu benar-benar tidak berdaya? Loya ragu-ragu dan menggigit giginya. Saya akan mencoba yang terbaik. Dokter, tolong. Wanita itu menatapnya penuh harap, yang mungkin merupakan harapan terakhirnya. Tapi saat Qiu Loya hendak memulai, sebuah suara keluar lebih dulu, kamu tidak perlu mentraktirku, aku akan melakukannya. Suara itu membuat mobil menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat arah suara. Lalu mereka melihat Jericho Lee berjalan ke depan dengan tenang. Ketika dia mendengar ini, dia merasa seperti tersangkut sedotan saat tenggelam. Dia siap untuk meminta bantuan, tetapi dia menemukan bahwa pria itu adalah pria yang sangat muda. Dia tercengang saat itu juga. Reaksi Qiu Loya dan Ninghu sama. Semula ketika melihat seseorang maju ke depan, mereka mengira akan datang dokter yang bisa mengobati epilepsi. Alhasil, saat melihat penampakan orang tersebut, harapan penuh mereka tiba-tiba berubah menjadi kekecewaan yang kuat. Bagaimana seorang pemuda yang tampaknya berusia awal 20-an, saya khawatir, masih menjadi mahasiswa kedokteran, bisa disembuhkan dari penyakit sulit seperti epilepsi. Bab 1095. Ninghu mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Ada pasien di sini sekarang. Jangan lari untuk ikut bersenang-senang. Qiu Loya merasa tidak puas, dan nadanya penuh celaan. Tidakkah kamu mendengar suara itu disiarkan dengan jelas? Kembali ke tempat duduk Anda. Jangan menghalangi perawatan kami. Jericho Lee melihat pasien yang duduk di kursi. Dia tidak terburu-buru. Dia telah mengamati pasien itu beberapa kali sejak tadi. Jika dia tidak yakin bahwa nyawa pasien tidak dalam bahaya untuk saat ini, dia akan melakukannya lebih awal, tetapi dia tidak akan menunggu lama mereka berbicara omong kosong. Tutup mulutmu. Kalau tidak bisa menyembuhkannya, awasi saja. Jangan berkicau. Jericho Lee langsung mendorong pria itu menjauh, berjalan ke arah pasien dengan agak tidak sopan, meletakkan 3 jari di pergelangan tangan pasien, dan kurang dari 1 menit kemudian, dia membuka kelopak mata pasien, bernapas dan menyentuh keningnya. Segera alisnya berkerut. Kondisi pasien lebih buruk dari yang dia kira. Saat ini, kejang-kejang di tubuh pasien semakin parah. Dia menderita sesak napas, dan wajahnya pucat pasi. Anehnya, keningnya terasa panas dan panas. Meski demikian, Jericho Lee tidak panik karena kondisinya masih terkendali. Saat ini, pemandangan sudah benar-benar sunyi, Ninghu dan Qiu Luoya menatap dengan mata besar. Karena baru saja metode pemeriksaan Jericho Lee, orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa itu adalah metode dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok yang serius. Itu hanya pengobatan Tiongkok yang masih muda, mereka tidak punya mata, bukan? Jericho Lee memandang wanita paruh-baya itu, apakah kamu anggota keluarga pasien? Wanita paruh-baya itu mengangguk. Saya seorang dokter. Kondisi suami Anda tidak sederhana. Ia tidak hanya menderita epilepsi, tetapi juga hipoglikemia, yang menyebabkan demam. Selain itu, dia mengidap penyakit jantung koroner dan komplikasi lainnya. Jericho Lee berkata dengan santai. Bagaimana cara mengobati begitu banyak penyakit? Wanita itu pucat dan gemetar. Namun, Jericho Lee berkata dengan ekspresi santai, jangan khawatir. Jangan panik. Serahkan padaku. Itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Penonton melotot dengan tatapan ngeri. Begitu banyak penyakit, bukankah itu masalah besar? Kamu bercanda. Wanita itu tertegun dan tidak mengatakan apapun selama beberapa saat. Lama. Satu sisi harimau yang agak marah,
Nak, apa yang kamu katakan? Maukah Anda menemui dokter? Ya. Bukan masalah besar untuk membuka mulut segera setelah Anda merasakan denyut nadi Anda. Apakah Anda melihat orang seperti ini? Qiu Loya merasa konyol setelah mendengar ini. Bocah ini hanya membodohi dirinya sendiri. Aku tidak akan ke dokter, kamu tidak perlu mengatakannya, tapi kamu, karena kamu tidak bisa menyembuhkan, jangan berkicau, bisakah kamu diam? Jericho Lee memutar matanya. Meskipun dia berbicara dengan nada yang sangat keras dan menyinggung orang lain, sikap pihak lain tidak baik, jadi dia tidak harus menjaga wajahnya. Apa yang kamu bicarakan? Dua orang tiba-tiba marah. Wanita itu bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda benar-benar seorang dokter? Apakah Anda ingin saya menunjukkan sertifikat medis Ming? Jericho Lee tidak berdaya. Kenapa selalu ada orang yang suka menilai orang dari penampilannya? Melihatnya masih muda, menurut saya dia tidak pandai dalam bidang kedokteran. Sertifikat kualifikasi medis dinasti Ming. Ning Hu dan Qiu Loya berteriak sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa mendapatkan sertifikat medis Ming? Wajah Ning Hu penuh keraguan. Qiu Loya mendengus dingin, maksudmu, kamu adalah seorang dokter Ming. Usia muda, kamu harus menyombongkan diri. Buatlah sikap yang agung. Jangan berpikir bahwa jika kamu adalah seorang mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok, kamu dapat menyombongkan diri dengan liar. Bolehkah? Cuek pada orang lain. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan surat keterangan Dr. Ming? Seberapa sulit pemeriksaannya? Konyol. Dia juga seorang dokter dari dinasti Ming. Jelas, dia tidak percaya bahwa Jericho Lee masih begitu muda sehingga dia bisa lulus. Sertifikat medis Ming. Cara pelatihan pengobatan tradisional Tiongkok menentukan bahwa masa pelatihannya sangat lama. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun bagi seorang siswa untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok sejak usia dini. Setidaknya dibutuhkan waktu 20 tahun baginya untuk menjadi seorang dokter terkenal setelah ia resmi menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi dokter Ming sebelum usia 40 tahun sudah menjadi jenius. Jericho Lee tampaknya baru berusia awal 20-an, dan dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia adalah seorang dokter dinasti Ming. Menurut pendapat Qiu Loya, ini adalah lelucon besar. Katak di dalam sumur. Wajah Jericho Lee menunjukkan ekspresi mencibir, kamu belum pernah menemui dokter muda Ming, bukan berarti tidak ada. Yah, itu hal yang baik untuk dikatakan. Kamu harus mengeluarkan sertifikat medis Ming dan mari kita lihat. Tidak ada yang bisa bicara besar tanpa bicara besar. Jericho Lee mengerutkan kening. Dia memang membawa sertifikat medis Ming. Sebelum dia pergi, Chang Xuandai menyuruhnya untuk membawanya, tetapi dia tidak bisa membawanya dekat ke tubuhnya kapanpun. Sertifikat itu dimasukkan ke dalam bagasi. Mobil yang ditumpanginya adalah No. 12, dan mobil ini adalah No. 6. Butuh waktu kurang dari 3 atau 5 menit baginya untuk datang dan pergi. Sekalipun kondisi pasien tidak kunjung membaik, ia tidak perlu menempuh jalan ini. Melihat dia tidak berbicara, wajah Qiu Loya menunjukkan ekspresi kepuasan, lihat, kamu benar. Kamu membual. Jika kamu tidak bisa mendapatkan sertifikat kualifikasi, jangan membual di sini. Kebohongan telah terungkap, dan yang hilang darimu adalah wajahmu sendiri. Hal ini membuat wanita paruh baya itu ragu-ragu, dan tatapannya ke arah Jericho Lee mulai ragu. Semua penumpang di sekitar membicarakannya sambil berpikir, apakah pemuda ini benar-benar curang? Puff. Ada ledakan tawa di dalam kereta. Apa yang kamu tertawakan? Qiu Loya menatap Jericho Lee dengan marah. Tidak apa-apa, tapi aku tidak bisa menahannya, kata Jericho Lee. Mengabaikan kemarahannya. Ekspresi pihak lain, dia dengan santai mengeluarkan jarum perak, buka matamu dan lihat dengan jelas bagaimana cara mengobatinya. Saya tidak ingin berbicara dengan katak di dalam sumur. 10.000 kata tidak cukup baginya untuk menyembuhkan orang dengan tangannya sendiri. Selama pasiennya baik-baik saja, apa yang bisa dikatakan orang-orang ini? Melihat dia ingin merawat pasien, Qiu Loya marah, hentikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jericho Lee mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar berisik? Ya. Kamu bertingkah seperti itu. Kalau kamu pembohong, ada apa denganmu? Qiu Loya kedinginan. Semuanya tercengang. Ya, jika Jericho Lee bisa menyembuhkan seseorang, itu akan menjadi masalah besar. Lagi pula, Jericho Lee terlihat terlalu muda. Jericho Lee memandangi kerumunan, matanya tertuju ke tengah. Wanita tua,
Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa saya dapat menyembuhkan penyakit suami Anda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Qiu Luo yang memotongnya dengan dingin, apakah Anda percaya bahwa dia adalah anak kecil yang tidak memiliki rambut dan dapatkah menyembuhkan suamimu? Jangan bunuh suamimu saat itu. Meski kondisi suami Anda kurang baik dan tidak membahayakan nyawanya, namun jika dirawat, bisa jadi suami Anda akan langsung dibunuh.